Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Salam, bagaimana kabarnya pagi ini? Tentunya penuh dengan damai sejahtera, sukacita dari Tuhan, bukan? Puji Tuhan. Pagi ini kembali berjumpa dalam program Word from Heaven. Dan di pagi hari ini kita akan membahas tentang topik pengampunan. Suatu kali saudara, Petrus datang kepada Tuhan Yesus dan bertanya. Ini di dalam Matius 18 ayat 21 sampai 22. Petrus ngomong begini, "Guru, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa kepadaku? Sampai 7 kalikah?" Standar Petrus 7 kali saudara. Menurut Petrus itu sudah luar biasa. Namun alangkah terkejutnya pada saat Tuhan Yesus katakan begini, "Petrus, kamu mengampuni itu bukan 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Artinya saudaraku yang kasih Tuhan, dalam kita mengampuni orang, dalam kita memberikan kasih dan pengampunan pada orang yang mungkin merugikan kita, berbuat jahat pada kita, berbuat tidak adil pada kita, itu tidak ada batasnya. Dan inilah yang Tuhan ajarkan bagi kita umatnya, untuk kita hidup dalam kasih dan pengampunan. Lalu apa alasannya kita orang percaya harus hidup dalam kasih dan pengampunan? Yang pertama, dengan mengampuni, maka kita sudah mendapat pengampunan dari Tuhan. Dengan mengampuni, maka kita sudah mendapat pengampunan dari Tuhan. Sebaliknya, kalau kita tidak mengampuni, kita belum mendapat pengampunan dari Tuhan, saudaraku. Karena Alkitab katakan, jikalau kamu tidak mengampuni, Bapamu di surga juga tidak mengampuni. Jikalau kamu mengampuni, maka Bapamu di surga juga mengampuni." Untuk itu mari, hiduplah dalam kasih dan pengampunan. Lalu alasan yang kedua, mengapa kita umat Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, harus hidup dalam kasih dan pengampunan. Yang kedua, mengampuni adalah wujud tindakan kasih kita kepada sesama kita. Melalui kita mengampuni. Dan Tuhan mau agar kita mengasihi sesama kita. Alkitab katakan barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dan Alkitab katakan barang siapa membenci saudaranya, ia sama seorang pembunuh. Dan tidak ada seorang pembunuh yang memiliki hidup kekal dalam dirinya. Untuk itu mari saudara, hiduplah dalam kasih dan pengampunan. Karena itu wujud tindakan kasih kita terhadap sesama kita. Lalu yang ketiga, mengapa kita orang percaya umat Tuhan harus hidup dalam kasih dan pengampunan? Yang ketiga, dengan mengampuni, maka doa kita akan didengar dan dikabulkan oleh Tuhan. Alkitab katakan dalam Markus 11 ayat 24, saudaraku, "Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya daripadanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Ini merupakan keyakinan iman kita kepada Tuhan. Namun ayat 25 katakan begini, "Jikalau kamu berdiri untuk berdoa, jika ada barang sesuatu terhadap sesamamu, tinggalkan doamu itu, berdamai dulu." Lalu ayat 26 katakan begini, "Jikalau kamu tidak mengampuni, maka Bapamu di surga juga tidak mengampuni." Agar doa kita didengar dan dikabulkan oleh Tuhan, hiduplah dalam kasih dan pengampunan, saudaraku. Maka doa kita akan didengar dan dikabulkan oleh Tuhan. Lalu yang keempat, alasan kita mengampuni adalah agar kita tidak ada akar pahit dalam hati kita. Agar kita terhindar, terbebas dari akar pahit dalam hati kita. Alkitab katakan, jangan ada seorang pun yang meninggalkan kasih karunia Allah, supaya jangan tumbuh akar pahit yang merusakkan banyak orang dan menghancurkan banyak hal. Untuk itu saudaraku, sadari bahwa kepahitan ini merugikan diri kita sendiri dan juga merugikan orang lain. Untuk itu jangan kita simpan akar pahit, saudaraku. Jangan simpan dendam, jangan simpan amarah yang berlarut-larut yang tidak pernah kita selesaikan. Hiduplah dalam kasih dan pengampunan, saudaraku. Lalu alasan yang kelima, mengapa kita umat Tuhan harus hidup dalam kasih dan pengampunan. Mengampuni artinya kita menyerahkan pembalasan itu menjadi milik Tuhan. Karena ada tertulis, pembalasan adalah hakku, kata Tuhan. Untuk itu jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan, saudara. Itulah yang Tuhan ajarkan bagi kita umatnya
untuk kita mengasihi sesama kita walaupun mungkin itu menyakitkan. Serahkan pembalasan itu menjadi milik Tuhan. Bagi setiap saudara semua yang rindu didoakan, bisa menghubungi nomor WhatsApp yang ada tertera di bawah ini. Dan tim dari GKRI Diaspora dengan senang hati akan menghubungi saudara. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pagi ini yang mengingatkan kami, mengajar setiap kami. Untuk kami umat-Mu hidup dalam kasih dan pengampunan. Untuk itu Bapa, biarlah mampukan kami untuk kami melakukan firman-Mu sehingga hidup kami merdeka dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami sepanjang hari ini Tuhan. Dalam pimpinan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Demi Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin.